Silakan dibuka ya. Perekaman sudah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 September tahun 2024 kita dapat bertemu kembali di ruang tatap maya dalam rangka mengikuti sesi 2 modul 2.3 materi tentang coaching pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 kelas 240 dari Kabupaten Lamongan. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman Islam yang kita menjelang sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, senang sekali kita bertemu pada siang hari ini yaitu dalam rangka melakukan sesi praktek coaching. Nah, kemarin kita sudah melakukan sesi latihan coaching dan alhamdulillah beberapa video sudah masuk, tapi lainnya juga belum masuk ini ya. Jadi untuk hari ini juga seperti itu, moga-moga karena kita agak sedikit mendahului beberapa menit saja dari teman-teman yang lain, moga-moga segera masuk saja videonya gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh ini saya tampilkan gimana sudah tampil apa belum? Sudah nampak? Nah, ya. Sampun. Untuk langkah awal ini kalau lainnya belum muncul nggak apa-apa. Bapak Ibu kami mohon semuanya kita sebentar saja melakukan teknik stop ya. Monggo silakan diatur tempat duduknya. Diatur dulu tempat duduknya dinyamankan. Kalau ada sendanan ya sandal nggak apa-apa. Hanya seperti itu ya. Kemudian tangan diletakkan di atas paha. Di atas paha. Oh ya sebelum ini ya, saya jadikan host dulu. Pak Gusdur di sana ya di host ya. Untuk yang kelas ini aja jadikan hostnya Pak Gofur ya. Tolong Pak Gofur kalau ada teman-teman yang masih kami dimatikan ya. Pak Edi bisa dimatikan dulu. Pak Gofur jadi co-host ya. Mana Pak Gofur? Pak Gofur jadi co-host, silakan dicek. Jadi caranya gimana? Dicek itu yang gambar manusia itu diklik gitu ya. Akan muncul di situ, akan ketahuan, oh iya saya sekarang menjadi penyelenggara. Ya. Nah sekarang caranya letakkan tangan di atas paha, matanya dipejamkan, pejamkan mata sebentar aja. Dan ke mata, menyandar dulu kalau ada sadaran, kalau enggak ya luruskan badan, kemudian ambil nafas, keluarkan, ambil nafas lagi, keluarkan. Ambil nafas, keluarkan, kosongkan pikiran Anda, rasakan pijatan di pundak Anda, santai saja, kosongkan pikiran, sudah tenang, tidak usah memikirkan hal-hal yang menyedihkan dan menyakitkan, pikirkan hal-hal yang menyenangkan, coba diingat-ingat di mana tempat terindah yang pernah Anda rasakan di masa kecil Anda. Hirup udara di sekitarnya, rasakan nikmatnya. Hirup udaranya, rasakan indahnya. Selesai, silakan buka mata Anda pelan-pelan. Teknik stop sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, praktekkan ini di kelas, tenangkan anak-anak dengan teknik stop ya, tenangkan aja. Coba sekarang diam dulu, kita tenang dulu sebentar, gitu ya anak-anak. Nanti insya Allah anak-anak akan menjadi tenang. Nah sekarang kita ke
identitas modul ya. Tolong untuk identitas modul ini saya minta bantuan Pak Gofur untuk membacakannya sampai capaian umum modul. Untuk capaian khusus silakan dibaca Bu Kunafah. Monggo. Terima kasih Bun, mohon izin untuk membaca. Paket modul adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, modul coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran, ruang kolaborasi 2, jumlah jam pelajaran 2 JP, 1 JP-nya 45 menit. Fasilitator Bu Eni Ros. Kompetensi lulusan yang dituju. 1. Guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. 2. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. 3. Guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Pencapaian umum modul. 1. Memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. 2. Menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. 3. Melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Terima kasih, Bun. Ya, lanjut Bu Kunafah. Capaian khusus modul yang pertama menjelaskan konsep coaching secara umum. Nomor 2, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Sudah, Bu? Capaian khusus modul yang nomor 3, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. Nomor 4, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Nomor 5, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Nomor 6, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Nomor 7, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Nomor 8, melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Nomor 9, mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Nomor 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kolaborasi. Nomor 11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dan coaching. 12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Untuk yang berikutnya adalah tentang agenda ya, pembukaan, kemudian aktivitas sesi rukol, 2, praktik, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kami minta kepada Bapak Kusnul untuk membuka kegiatan rukol sesi 2 siang hari ini. Disilakan Pak Kusnul. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya.
Baik Bapak Ibu, monggo sarang-sarang kita buka kegiatan kita hari ini. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini tujuan kita thalabul ilmi, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadi penolong di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sejenak kita tundukkan kepala kita. Monggo kita sarang-sarang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ulika wal khatimi lima syabaha nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadari wa miqdaril azim. Rabbi ajidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, sampun Ibu. Terima kasih Pak Gusnul atas perkenaannya untuk membacakan doa pada di awal kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk skenario pembelajaran kita ini terbagi menjadi penyambutan 3 menit ya, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajarnya kita 5 menit, instruksi coaching yang akan kita praktekkan di BOR ya, breakout room dan di main room. Untuk main room nanti khusus untuk kelompok 5 saja, karena BOR-nya nanti langsung rekaman ya, sehingga kalau kelas lain bisa melakukan perekaman setelah salah satu saya jadikan co-host. Jenengan sendiri yang merekam, jenengan sendiri yang mematikan ya, instruksinya sebentar lagi ya. Kemudian diskusi kelompok, praktek coachingnya hanya 30 menit masing-masing, berapa waktu? 15 menit, boleh sedikit nggak apa-apa ya, 15 atau 16 gitu ya. Ingat Bapak Ibu, yang merekam adalah co-host, jadi saya tidak akan melakukan perekaman, diingat-ingat sendiri. Dan setelah videonya jadi, akan masuk ke drive-nya co-host, dipotong sendiri. Ya, videonya dipotong sendiri. Yang diupload adalah video yang sudah dipotong, bukan video berdua. Ya, kemudian pengisian lembar refleksi diri coaching nanti pada waktu pengisian lembar diri di BOR aja ya. Setelah itu penyampaian hasil refleksi coaching itu 20 menit di main room. Ya, di main room itu wajib melakukan share screen semuanya ya. Saya kira bukan masalah ya. Kemudian pemuatan praktek coaching, mengingat tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan foto bersama. Bapak Ibu, seluruh aktivitas dilakukan di main room, kecuali praktek coaching dan pengisian lembar refleksi. Nah, jadi itu ya. Jadi ingat pengisian dilakukan di breakout room. Nanti jenengan masuk ke main room sudah dalam kondisi siap seperti itu. Baiklah, untuk yang berikutnya ini sudah kita laksanakan ya, pembukaan, pembacaan doa. Ini Bapak Ibu, saya diberi tugas untuk melakukan review ya tentang recall sesi latihan coaching kemarin dan pengisian lembar refleksi di latihan coaching gitu ya. Sebentar lagi. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke ruangan. Bapak Ibu, untuk review pembelajaran kita kemarin, kita jenengan kan masuk ke ruangan berapa kemarin? 60 atau 70? 60 ya. Dengan diberi waktu 60 menit untuk melakukan sesi coaching yang masing-masing durasinya 30, dan itu tugas saya mengupload. Nah, tapi untuk hari ini jenengan hanya diberi waktu masing-masing 15. Terserah co-hostnya kapan mulai merekam dan kapan jeda itu dilakukan sebagai penanda untuk pemotongan video. Jadi saran saya ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai refleksi, nutup, matikan saja di off cam ya, supaya yang motong tuh tahu, oh waktu off cam sekian, misalnya 30 detik, itulah saat saya harus motong video. Tapi kalau jenengan buka terus, jangan nggak tahu di kapan saya harusnya. Tapi kalau sudah ada yang ditutup sedikit, langsung potong, gitu ya, kirimkan ke temannya yang satu. Nanti yang bertugas itu terserah dibagi sendiri oleh kelompoknya. Gitu, paham ya? Paham? Pak Edi bagaimana dengan Bu Ratna? Pak Edi dengan Bu Ratna ya? Pak Edi ya, Bu Ratna tolong temannya ya. Nah ini mulai kumat ini. Pak Edi suaranya bermasalah. Jadi robot Pak Edi. Ayo robotnya dibantu ini. Balik ini, ayo ini balik jadi Power Rangers.
Pak Edi nggak dengar, jenengan macak robot. Ayo dibenerin dulu. Diingatkan Bu Ratna. Kita ampun, ampun. Mantap. Ya. Ada pesan dari Bu Ratna, Bu. Pesan apa? Nanti selama 15 menit, itu nanti kemudian Bu Ratna lagi 15 menit, itu apakah dipotong apa langsung? Ada itu aja. Bu Ratna tolong Ibu matikan mic-nya. Bu Ratna matikan mic-nya. Ayo dibiasakan. Pak Gofur jangan kan host kudu lincah, ya ono sing ganggu langsung gitu dimatikan Pak Gofur. Oh, wis kalian. Kangen sekali. Oke, saya ulang Bu ya. Oke, monggo silakan Haji. Oke, pesannya Bu Ratna demikian kan. Kita 15 menit Bu ya. 15 menit katakanlah selesai dari saya sudah sekarang ini koordinasi sudah ada, cuma itu nanti langsung kita lanjutkan. Ada jeda beberapa menit ataukah langsung dimatikan nanti baru saya dulu lagi. Jangan. Jadi satu videonya. Oh, jadi satu. Oke, karena nanti cuma hanya jeda tanda saja ya. Paham ya para co-host? Pak Kusnul apa Pak Anang sekarang hostnya nih? Pak Nanang mawon. Pak Nanang Pak Kusnul, laptopnya sinyalnya kurang bagus Bu. Oh, oke. Mati. Ya, Pak Kusnul ya. Sudah terlempar. Awal sudah terlempar saya soalnya. Ngapunten. Nanti kan kita ngapunten Ibu. Ada pertanyaan dari saya. Jadi nanti kan yang untuk yang di bor 5 itu kan kita enggak masuk di bor dulu. Karena kalau masuk di bor kan langsung rekaman kan gitu. Jadi kan kita butuh persiapan, ada komunikasi dengan Pak Nanang untuk menentukan strategi kita dalam perekaman nanti kan seperti itu. Oke. Jadi di main room-nya minta izin nanti saya sama Pak Nanang untuk komunikasi sejenak sebelum saya masuk sama Pak Nanang masuk di bor 5 kan gitu aja. Jadi nanti kalau jedanya ya mungkin minta waktu 30 sampai 1 menit lah untuk kita off cam sehingga di situ kan tetap terekam terus karena kita enggak ada co-hostnya, jadi tetap semuanya terekam. Jadi mungkin butuh waktu 1 menit saya sama Pak Nanang untuk off cam sebagai penanda jeda dari kami antara saya dengan Pak Nanang, jadi seperti itu. Ya. Untuk kelompok bor 5 tetap saya beri co-host ya, biar tujuan co-host itu adalah supaya hasil rekaman masuk ke drive yang bersangkutan. Ditunggu rekamannya. Kalau pesan dari BBGB, rekaman untuk hari ini kemungkinan agak lambat karena se-Indonesia bersama-sama sekitar 15.000 peserta ya. Jadi tolong bersabar. Sementara panjenengan menunggu link drive-nya itu dikirim ya, itu jenengan segera mengerjakan demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual ya agak susah karena menuntut panjenengan untuk melakukan luring gitu ya, pertemuan secara luring, diatur waktunya, pokok bisa semua tiga-tiganya karena ini membutuhkan kerjasama kelompok ya. Boleh di sekolahan enggak masalah, ayo di sekolahanku aja pemandangannya bagus enggak apa-apa ya gitu ya. Nanti ini ada Bu Anita sama Bu Ernika. Selamat siang Ibu PP. Siang Ibu. Terima kasih ya Bu Anita sudah mendampingi teman-teman di sini. Siap Ibu. Iya, Ibu Ernika bisa mendengarkan saya. Ya, kita tunggu ya. Ibu Kenny sudah masuk belum? Ibu Kenny belum masuk ini? Belum ya? Belum Bu. Tadi telepon saya masih di jalan, sebentar lagi mau masuk gitu. Oh iya gitu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini kita selesai sampai jam 14:20 lebih sedikit juga enggak apa-apa ya. 14:20 kita hanya punya waktu 2 GB ya. Oke, silakan Bu Lis untuk bertanya. Bu Eni mohon maaf ini bertanya, kalau kita selesai kegiatan coach dan coachee, berarti kita melakukan refleksi dulu, setelah itu baru kita berganti ke coach dan coachee teman kita satunya. Nggak usah kayak kemarin aja Bu, seperti sesi latihan itu aja. Oh iya. Langsung ya. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Iya. Jadi kegiatan nanti benar-benar kegiatan murni coaching ya. Setelah itu kembali ke
main room untuk melakukan sesi refleksi ya. Kalau jenengan masih mau mengerjakan refleksi di BOR juga diperboleh. Gitu ya. Karena waktu jenengan di BOR 30 menit. Ya. 30 menit. Mau nambah? Oh, boleh nggak apa-apa. Kecuali kelompok 5 ya, karena kelompok 5 langsung peragaman. Gimana? Sudah siap masuk BOR? Siap? Kecuali kelompok 5 tetap stay. Monggo silakan masuk ke BOR-nya Mas. Oke, saya Pak Nanang. Oke, Pak Nanang. Nggih, dalam aku dulu. Ya, pripun Oke. bagaimana? Pripun iki? Sinten Rian? Mangke yang jadi coach-nya. Nanti untuk yang pertama saya menjadi coach dulu, jenengan menjadi coach. Nanti yang kedua baru nanti giliran saya yang menjadi coach, jenengan menjadi coach. Oh, Gitu Pak Kusnul. Siap, Iya. siap. Terus, Pak Kusnul, untuk Dalam, nanti berarti nanti untuk waktunya nanti jenengan yang bisa menentukan ya. Maksudnya siap. selesai kita jeda dulu mungkin 1 menit, habis itu lanjut dengan saya gitu ya. Nggih, siap Pak Nanang. Pripun Pak? Ada yang perlu disampaikan sebelum kita masuk ke BOR-nya kita? Kayaknya sudah Pak. Berarti masuk langsung mulai Pak ya ini. Oke, karena kita di mana? Oke, karena kita di mana di BOR 5 itu masuk langsung. Meskipun saya di co-hostnya tetap ini langsung terekam, jadi seperti itu. Jadi monggo kita kasih 5 menit Pak, 5 menit Pak nggih untuk mempersiapkan. Nggih, 5 menit monggo. 5 menit. Jadi sekarang jam 13 berarti 13.05 Pak Nanang. Kita nanti siap-siap untuk masuk ke BOR-nya kita nggih. Siap Pak. Oke, siap. Nggih, monggo yang perlu dipersiapkan, cari suasana yang nyaman dan sebagainya. Nggih, monggo Pak Nanang. Oke. Mohon maaf Bu Eni, untuk kelompok 4 yang jadi kosnya sinten nggih? Untuk kelompok 4 Bu Eni. Untuk kos kelompok 4 sinten nggih Bu Eni? Kok belum aktif?
Bu Eni, mohon maaf untuk kelompok 4 hostnya siapa nggih Bu? Ndak bisa merekam Bu. Mungkin bisa ditelepon aja Ibu. Ditelepon aja mungkin. Balik aku. Ayo ora ono. Tak SMS telepon ibu, telepon lagi. Belum aktif. Ngapunten Bu, untuk kelompok 3 belum bisa rekaman. Telepon Bunda mawon Bu Faiz nggih. Telepon Bunda. Sepertinya Bunda tidak mendengar kita.
Pak Nanang belum masuk ya? Sama Pak Adi, Pak Kusnul. Nggih, dereng Bu, sekedap masih ngasih tugas mantun Oke, iki siap. langsung masuk. Oke, Nggih, nggih. nanti saya diberitahu ya. Nggih, siap, siap, siap. Pak Nanang? Pripun? Pripun? Sabun? Sekedap Oh, nggih. tes. Nggih. Nah, sampun siap. Monggo nanti kita langsung ke bor 5. Monggo Pak. Kita Oke, mulai. siap. Nih. Nggih. Pak Kusnul dulu nggih. Kalau tak chat di room ini ke Bu Eni. Nggih. Sampun Bunda, saya sudah datang. Nggih, sampun. Oke, monggo Pak Nanang.
Kita ke main room dulu Pak Nanang. Oke, 1 menit sampai berapa Pak ini berarti nanti? 13.42 nggih. Kita mulai untuk jenengan nggih. Halo Pak Kusnul. Dalam. Di saya ini sudah jam 13.41. Nanti jenengan kabar-kabar aja, menyesuaikan dengan jam jenengan aja, nggih. Siap. Kalau untuk masuk roomnya, Mas. Nggih, siap. Gimana Pak Kusnul? Gimana? Aduh. Bismillah Pak Nanang. Hal yang baru yang perlu kita coba. Inggih, Nggih. Pak, inggih. Siap. Bismillah mawon. Nggih. Sekedap. Pak. Monggo Pak Kusnul. Nggih. Kita pindah nggih. Keluar nggih, sebentar. Kita masuk lagi Pak Nanang. Nggih. Nggih. Monggo langsung masuk. Ntar saya masih keluar. Nggih, sami. Saya Bu, untuk kelompok 5 siap masuk ke BOR lagi. Nggih, sudah silakan monggo. Nggih. Ibu, kalau jenengan belum masuk dulu ndak bisa otomatis ngerekam.
Sambil nunggu teman-teman dari room 5 dan Bu Faisah ya, masih kelas ya. Santai dulu ya. Kalau saya ngomong gini kira-kira tembus nggak ya ke kelasnya Pak Nanang sama Pak Kusnul masih proses? Tembus, Bu. Oh, tembus ya. Iya, soalnya kita di room ini ya. Kasihan masih proses. Iya juga. Tulisannya. Gitu ya. Jadi kita sabar nunggu dulu ya. Masih sepertinya sampai identifikasi. Lagi asik ya. Coba nggak tembus enak ya. Saya coba masuk ke sana. Coba. 1, 2, 3, 1. Oh, enggak.
Enggak, kita enggak tembus ke sana karena sudah saya matikan mic-nya. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi kegiatan kita di KUR ya, sambil menunggu teman-teman yang belum selesai karena banyaknya kendala, terutama kelas ruang 5 itu banyak kendala sehingga kita maklumi. Kita lanjutkan saja ya, karena kita dikejar oleh waktu. Berikutnya adalah refleksi, Bapak Ibu. Nah, oleh karena sekarang sesi refleksi, oleh karena itu saya minta kepada salah satu teman untuk memandu kegiatan refleksi ini. Untuk Pak Gofur, kami persilakan untuk memandu pada teman-teman siapa ya. Jadi refleksinya seperti ini ya. Nama CGP siapa, refleksinya apa, sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kondisi present dan pada saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya, dan tuliskan hasil refleksi Anda. Kemudian bawahnya adalah umpan balik dari coach Anda. Begitu nih. Untuk itu kami persilakan kepada mohon Ibu, suaranya tembus ke saya Ibu. Mohon maaf. Oke, monggo. Silakan. Oh ya, terima kasih Bun untuk waktunya. Saya ingin mencoba dari Bu Faiz. Ya, Bu Faiz, nanti tolong dijelaskan tentang apa yang dilakukan oleh temannya atau lawan bicaranya. Oh, ya. ngerti. Oke, Pak Gusnul, ya gimana? Monggo. Oke, sebentar Pak ABD. Baik. Ya. Ngapunten. Ini tadi suaranya tembus ke bornya kita. Jadi ngapunten, ini konsentrasi kita akhirnya pecah. Ini kan saya masih berekaman dengan Pak Nanang ini. Jadi pripun, ini solusi dari Bu Eni, saya sama Pak Nanang harus mengulang lagi nih karena masih Pak Nanang ini, baru saya, belum Pak Nanang nih. Bu Eni ya? Oh. Iya. Nggih. Ngoten Pak Nanang, nanti habis setelah kegiatan ini kita langsung mengulangi Pak Nanang nggih. Nggih Pak Nanang. Monggo Pak Nanang. Nggih. Nggih, kita keluar dari bor dulu Pak Nanang. Kita keluar dari bor dulu, nggih. Oke, untuk itu disilakan sampun, kepada Pak Abdi, monggo dilanjut. Oke, ya untuk karena nanti mungkin hampir sama Pak, nanti tadi karena ada beberapa yang saya juga di bor tadi juga mungkin sedikit terganggu mungkin dengan percakapan yang ada di main room. Jadi kita melakukan ke refleksi. Yang pertama mungkin dari kelompoknya Bu Faiz bisa merefleksikan coachnya itu nanti siapa tadi, bagaimana dan itu. Ya, monggo Bu Faiz, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak ABD Gofur. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bu Eni, Bu Ernika, Bu Anita. Saya ingin menyampaikan refleksi hari ini. Untuk refleksi hari ini, satu kata yang sangat ini, lega. Lega sekali, Pak. Lega. Ya. Ternyata dari kemarin kita mikir gimana ya caranya, gini. Ternyata dengan hari ini nih kayak mengalir saja gitu ya. Selesai, akhirnya juga selesai, alhamdulillah. Akhirnya juga selesai. Sesuai dengan alur, sesuai dengan materi, dan rekan-rekan semua juga terima kasih atas bantuannya. Untuk Bu Melinda yang paling penting, ini luar biasa Bu Melinda ini Pak. Iya, orangnya asik pokoknya Bu Melinda. Jadi kita ngobrolnya itu apa ya, kalau saya bilang serius ya serius, cuma santai gitu loh Pak, santai tapi serius juga. Ini juga intinya dalam rukol kali ini refleksi dari saya adalah sangat
lega dan bahagia. Oke, Gitu. terima kasih. Mungkin ada tambahan Bu Melinda? Kalau mungkin ada tambahan, monggo dipersilakan Bu Melinda. Terima kasih Pak ABD, Ya. Pak ABD Gofur. Maaf Bu Eni, Bu Anita, dan Bu Ernika. Refleksi hari ini satu kata juga dari saya. Sangat-sangat lega dan lebih plong. Lebih belum. Ya, lebih Ya. plong. Itu saja Pak dari saya. Pokoknya lebih plong. Itu Pak, intinya. Intinya itu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini sudah sekarang kan waktunya tidur siang ya, enggak apa-apa. Kita sempatkan, insya Allah kita lebih semangat lagi untuk belajar lebih giat dan semangat untuk pekerjaan kita. Semangat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang dua, nanti Pak Edi sama Bu Ratna. Ini penyampaian refleksi itu, ini yang pertama adalah dari diri kita sendiri merefleksikan apa kita menjadi coach, lalu kita kasih masukan atau umpan balik kepada coachernya. Ya, pokoknya ikut sama itunya. Oke, untuk kelompok dua saya persilakan Pak Edi. Ya, pokoknya pokoknya. Bingung Pak, jenenge itu bingung Pak. Panganan. Ojo tok kucur bare. Aku kok malah jadi kelompok dua atau Pak. Pokoknya Pak ya. Tadi ABD mulak-malik. pengambilan SK juga gitu Pak. Pas pengambilan SK nggih ngoten, masih ayal-ayalan kucing, kuci-kuci hutang gitu iki. Oke, makasih. Selanjut fokus. Pak Edi monggo. Yes. Terima kasih waktunya Pak ABD. Ya, nggih. Wes, jangan bingungi masalah kuci dan kucing. Iya. SK anget tambah batuk anget juga. Gini Pak ABD, mengenai tentang refleksi saya pada pagi hari ini, pelaksanaan untuk kucing pada malam hari ini, kucing lho Pak ya, bukan coach lho Pak ya. Kucing Ya, pada saat hari ini saya selaku coach ya merasa senang karena sudah bisa sharing bareng sama Bu Ratna. Beliaunya dari Kuci, saya jadi coachnya. Saya juga menemukan sedikit ya apa yang saya sampaikan tadi mengenai tentang itu Pak. Pertama senang dan sudah plong di hati. Sudah bisa melaksanakan praktek selaku coach dan kucing. Dalam refleksi ini yang pertama, setahu saya atau seingat saya selaku coach tadi, saya tidak menyebutkan nominal skalanya Pak. Tapi insya Allah rencana yang saya tujukan atau mungkin yang saya sampaikan ke Bu Ratna tadi sudah terjawab dengan baik. Beliau sudah bisa mengambil semacam apa yang harus digali, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus mereka atau beliau lakukan. Jadi cuma saya di dalam memberikan semacam selaku coach untuk ya memberikan semacam rencana apa yang akan disampaikan oleh Bu Ratna itu saya tidak bertanya sudah berapa skala yang dilakukan oleh Bu Ratna selama ini. Tapi tujuan saya itu tadi memang rencana-rencana apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ratna dan sampai saat ini kira-kira Bu Ratna itu sudah melaksanakan hal apa saja. Itu sudah terjawab oleh Bu Ratna. Itu sedikit refleksi tentang saya pribadi selaku coachnya, Pak. Mohon maaf itu untuk saya dan mungkin Bu Ratna nanti bisa menyampaikan hal yang lainnya. Terima kasih Pak ABD. Oke, terima kasih. Mungkin tambahan untuk Bu Ratna?
terima kasih Pak ABD, terima kasih Bu Eni dan Bu PP, Bu Ernika dan Bu Anita. Refleksi pada siang hari ini Pak, kita belajar menjadi coach dan kuci dalam kucing. Kuci Pak. Kita belajar sudah insya Allah sudah maksimal Pak ya. Tapi kalau kemarin latihan diputer lagi, kadang yo iki bener apa salah gitu Pak. Kan rekamannya udah muncul terus saya putar lagi dengan Pak Edi. Kadang ya tersenyum sendiri. Iki piye Pak bener iki piye Bu? Ya sama-sama belajar Pak Edi kayak gitu kan. Sama-sama belajar. Nah itu harapan saya mungkin dengan kucing ini saya bisa belajar lagi, bisa menjadi coach dan kuci Pak. Kemudian berusaha lagi untuk memahami kompetensi inti dalam kucing Pak yang ada 3 itu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih Pak ABD, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Kita harus ingat apa yang dikatakan Bunda pada waktu pertama kali kita apa namanya tatap maya, itu adalah kita itu adalah sama-sama belajar, tidak ada belajar yang salah atau yang benar, yang kita sama-sama belajar untuk memperbaiki, meningkatkan diri kita. Dan saya masih ingat satu, jangan minta yang muluk-muluk, tapi satu saja, hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu yang kata-kata yang selalu ingat dari Bunda Fasil kita. Ya. Selanjutnya mungkin kok bisa inget aja. Pasti ingat saya. Untuk kelompok 3 buku Nafa sama Bulis, monggo buku Nafa atau Bulis dulu, monggo Bu. Kelompok 4 Pak. Iya, kelompok 4. Oh iya, kelompok 4. Pokoknya dibolak-balik. Aku sing kelompok loro. Aku sing kelompok loro lali ya. Monggo, Bulis Rian dah, monggo Bulis. Iya. Bulis. Untuk refleksi diri pada sesi kucing hari ini, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan kuci, sehingga terjadi keleluasaan kuci menyampaikan pendapat. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu bagaimana cara coach untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya, agar dapat menggali segala potensi yang terdapat pada kuci. Kemudian apa saja yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu harus memiliki atau mempersiapkan gambaran pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada coaching, dan juga membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu untuk dapat memperbaiki maka akan selalu berlatih agar terbiasa. Kemudian yang disampaikan, apa yang Anda rasakan pada saat coaching, ini adalah pendapat dari coach saya, adalah saya merasa senang karena saya dapat menemukan solusi dari masalah saya dari kegiatan coaching ini, dan saya menjadi percaya diri bahwa saya mampu untuk melaksanakan solusi yang telah saya buat. Mungkin seperti itu Pak refleksi dari saya. Selain itu saya sangat merasa lega Pak karena kegiatan ini sudah terlaksana. Dari kemarin yang saya merasa gimana, besok gimana, ternyata ya kita bisa. Monggo Bu Nafa, monggo dilanjutkan. Monggo langsung dilanjut Bu Gun. Oh ya, terima kasih. Mohon izin Bu Fasil dan Bu PP dan teman-teman. Dari refleksi diri latihan coaching tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu saya tadi sudah hadir penuh dan lebih fokus untuk menjadi mitranya dari kuci saya. Selain itu, saya juga sudah menjadi pendengar yang baik untuk kuci saya dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi kuci. Selain itu, saya juga sudah
menerapkan tahapan-tahapan yang ada di Alur Tirta. Terus apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Pada saat itu yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan saya menggunakan bahasa itu agak-agak masih kurang baik, agak-agak monoton atau kurang sesuai dengan EYD yang baik, yang masih campuran gitu Pak ya, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Itu perlu saya perbaiki. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan setiap tetap dalam kondisi presensi, kehadiran yang perlu saya hadirkan adalah menjaga konsentrasi saya, tetap fokus pada kunci saya untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Yang paling perlu saya perbaiki adalah cara saya menggunakan tata bahasa saya yang saya gunakan untuk berbicara dengan kunci saya. Pertanyaan untuk kunci apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang pertama adalah kunci saya itu merasa sudah sudah plong dan sudah merasa lega apa yang dia bebani, permasalahan yang dia lakukan itu sudah bisa diutarakan, sehingga kunci saya itu bisa mengarahkan atau membuat solusinya sendiri apa yang dia buat permasalahannya itu. Mungkin itu Pak BD dari saya kembalikan. Oke, terima kasih, sangat jelas sekali untuk itu atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kelompoknya Pak Kusnul sudah sama Pak Nanang. Sampun tadi Sampun sudah melakukan. Dua dulu. Belum. Kelompok kita belum selesai. Habis ini nanti selesai. ada beberapa pertanyaan juga yang perlu saya tanyakan nanti. Monggo kelompok 2 dulu. Oke. Kelompok 2 saya persilakan Bu Kenny. Nanti penutupnya dari saya. Oke, terima kasih Pak Ngofur atas waktunya. Mohon izin Bu Eni, Bu Anita dan Bu Ernika. Nah, sebenarnya untuk refleksi kegiatan hari ini, sebenarnya saya kan telat, jadi masih agak bingung. Begini, tadi kan ada bor sama ada main room. Nah, itu kan kekhawatirannya seperti ini. Mungkin di yang lainnya bagaimana? Jadi waktu kita di bor itu kan ada percakapan dari Pak Kusnul sama Pak Nanang yang masuk di main room. Nah, itu kalau kita istilahnya rekam layar, proses minnya rekam, nah itu tumpuk enggak kira-kira dengan yang di bor? Nah, suaranya, nah seperti itu. Mungkin yang lain nanti seperti apa, juga merasakan hal yang sama atau bagaimana? Nah, untuk proses coaching yang saya lakukan hari ini dengan Pak Ngofur, untuk refleksi diri saya adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu percakapan yang saya lakukan dengan Pak Ngofur sudah terjalin komunikasi aktif antara saya dan Pak Ngofur sebagai coach maupun sebagai coachee. Dan proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta yang sudah istilahnya kita pelajari kemarin. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam proses coaching yang saya lakukan adalah keluasan saya dalam menjalankan kegiatan coaching. Karena coaching ini kan sesuatu yang tergolong baru untuk saya kan, walaupun kemarin sudah latihan, cuma kan ini kan mengulang lagi. Jadi kan mungkin pertanyaan berbobot yang masih saya butuhkan untuk ditingkatkan. Kemudian penggunaan bahasa yang benar kan masih tercampur, kadang masih tercampur terbawa kebiasaan menggunakan bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Nah, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sebelum melakukan coaching, saya mungkin untuk menjaga kondisi dalam keadaan present adalah mencari tempat yang kondusif, jadi tidak mudah terinterupsi dari luar. Nah, selama proses coaching, untuk
menjaga kondisi tetap present adalah membuat catatan-catatan kecil selama kegiatan untuk proses coaching. Jadi saya masih bisa fokus dengan kunci saya. Nah, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk memperbaikinya pastinya saya akan terus belajar dan memperbaiki. Jam terbang ya, mungkin kurangnya jam terbang. Jadi butuh proses latihan terus, terutama dalam tata bahasa yang saya gunakan selama proses coaching. Nah, kemudian umpan balik dari coach. Apa yang dirasakan pada saat di coaching kan seperti itu. Nah, coach saya tadi Pak Ngufur menyampaikan bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Jadi sudah menemukan solusinya. Nah, tetapi Pak Ngufur ini memberikan umpan balik kepada saya sebagai coachnya, yaitu masih kurang luasnya saya dalam penggunaan atau pengelolaan bahasa. Jadi masih tercampur dengan bahasa-bahasa Jawa. Mungkin seperti itu. Jadi masih butuh berlatih dan berlatih untuk terjun secara luas. Nah, untuk praktek secara luas kepada teman-teman yang lain seperti itu. Jadi mungkin dari pengalaman refleksi kegiatan hari ini sudah luar biasa. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman, jadi apa ya intinya kemarin atau sampai tadi malam masih ada kekhawatiran ini gimana ya nanti ya, gimana ya. Nah, tetapi ternyata setelah dilaksanakan juga sudah luar biasa. Itu pencapaian yang lebih baik dari saya. Seperti yang disampaikan Pak Ngufur tadi, harus lebih baik dari kemarin. Nah, ini sudah lebih baik dari kemarin yang saya lakukan. Nah, mungkin itu Pak Ngufur nggih. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Bu Ken. Mungkin dari jawabannya Bu Ken itu sudah mewakili saya. Ya, jadi saya nggak usah menjelaskan. Betul-betul Bunda. Kok bisa ini? Usah. Oh, nggak usah Bunda ya. Sudah panjang lebar ini. Panjang lebar sudah memenuhi itu. Tapi ada sedikit catatan tadi yang perlu saya sampaikan tadi. Saya itu harus menjaga fokus yang mana di situ pada waktu saya itu konsentrasi, tapi ada percakapan Pak Nanang sama Pak Kusnul yang di main room. Itu terus terang, saya sempat linglung. Oh gimana nih kan gitu. Ya itu mungkin untuk menjaga fokus saya harus mengembalikan lagi ke tingkat fokus. Itu yang pertama, dan yang kedua yang disampaikan Bu Ken juga benar bahwa kita itu adalah butuh jam terbang. Untungnya lawan bicara saya kok Bu Ken, karena bukan itu karena selama ini saya itu bukan coach dalam dunia pendidikan saja, tapi dalam dunia perhatian, hatinya bukan juga. Jadi saya sudah kalau ada ikatan batin ya sudah ada ikatan batin. Mungkin itu kan ya. Terima kasih Bunda. Ya, Bunda sampai tersenyum Bunda. Ya. Sudah Bun, sudah saya kembalikan jenengan Bun, monggo Bun. Oke, terima kasih. Aku turun ya. Cerita apa sama jalur saya kira refleksi saya kita. Oke, dulu yang berikutnya ya setelah ini ya. Oh, Pak Dani, Pak Kusnul berikutnya nanti Bunda yang itu. Bapak Ibu, sebelumnya saya ikatkan tahapan belajar kita selanjutnya ya. Dudit Rukol ini tanggal 1 Oktober, Senin ya. Senin ya, jadi masih ada waktu lah gitu ya. Kemudian Selasa Ibu, Selasa. Senin Mas, Selasa 30. Selasa. Oh iya ya. Senin 30 karena Senin batas akhir pengumpulan tugas pembatik level 3. Oh iya, benar. Ya, kayaknya lolos ini jenengan. Kita lanjut ya, kita fokus ke sini. Kemudian demonstrasi kontekstual dibagi per kelompok 3 sampai 4 orang dengan dudit DK-nya itu tanggal 3 Oktober. Jadi saran saya Rukol segera selesaikan, setelah itu segera membentuk kelompok 3 sampai 4 orang, boleh ya, boleh. Kemudian elaborasinya tanggal 2 ya, tanggal 2 hari apa? Hari Rabu ya. Ya benar ya? Rabu, kemudian dudit koneksi antar materi tanggal 8. Aksi nyatanya tanggal 3 sampai 8, duditnya pengumpulan aksi nyata tanggal 23, postes tanggal 4. Postesnya hari Jumat malam ya, atau Jumat siang lah gitu. Jangan lupa jurnalnya segera dibikin karena sekarang sudah tanggal 26 ya.
Berarti jurnalnya dibikin hari Sabtu. Gitu nggih Bapak Ibu. Saya tampilkan di layar sebentar. Kemudian Bapak Ibu, untuk refleksi pembelajaran Rukol sesi 2 praktek coaching, silahkan dijawab ini di chatbox. Ya, sebetulnya saya sudah siapkan Jamboard juga, nanti link Jamboard saya bagikan. Jawab yang pendek-pendek aja ya, yang simpel-simpel. Atau saya bagikan ya, link Jamboard aja sudah. Silakan diisi di sini, jangan lupa seperti biasa dengan menuliskan nama. Monggo. Pendek. Pertanyaan ada di atas. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan? Ya, dalam hal apa? Bedanya hari ini dengan kemarin itu apa? Mengapa? Silakan di Jamboard. Langsung ya, silakan. Terima kasih untuk yang sudah menata. Ini Pak Kusnul yang menata ya. Pak Kusnul jawab lebih dahulu, kemudian Pak ABD, Bu Kenny ketiga, Bu Lis Maroah keempat. Monggo Pak Kusnul silakan untuk diatur lalu lintasnya. Terima kasih. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini meskipun kami belum selesai, padahal kami sudah ngasih rambu-rambu ini. Jadi ngomongnya agak dindaki-daki rambu-rambu. Seandainya ada rambu-rambu mungkin lebih. Kalau saya itu kalau tidak salah itu tadi 20-25 menit. Kalau memang perlu diulang harus 15 menit, insya Allah saya siap. Jadi nanti ada revisi-revisi saya siap. Sambil nanti menemani Pak Nanang karena Pak Nanang belum selesai. Jadi dari kegiatan kali ini itu saya lebih nyaman. Artinya nyaman itu bagaimana? Kalau kemarin itu pembicaraan kita itu paradigma berpikir kita itu kemarin itu lebih gini. Jadi dalam coaching ini sebenarnya sudah ada solusi yang dilaksanakan sehingga baru kita bicarakan kan gitu. Tapi untuk coaching saat ini yang bisa saya tangkap itu adalah bagaimana solusi ini kita pikirkan dulu sebelum dilaksanakan kan seperti itu. Jadi ada sebuah identifikasi dari sebuah permasalahan, terus ada langkah-langkah solusinya seperti apa, terus ada komitmen kita seperti apa, daya dukung kita seperti apa, sehingga solusi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi seperti itu. Kalau kemarin kita berbicara permasalahan yang sudah kita laksanakan kan gitu. Kalau sekarang kita berbicara tentang sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang belum terselesaikan. Jadi seperti itu, Ibu. Terima kasih Pak Ustul, langsung diatur lalu lintasnya sekalian. Oke, Pak ABD monggo. Oke, terima kasih Bun. Untuk hari ini kenapa saya kehadiran diri penuh? Yang pertama bahwa kemarin karena kita masih latihan, ya ada karena
saya sama Bikan itu ketemunya juga hampir setiap hari, maka ada beberapa waktu di situ Bu Kenny atau apa namanya menceritakan permasalahan itu kadang itu masih ada rasa gimana itu, rasa guyonnya itu masih ada. Tapi kalau hari ini saya berusaha bagaimana cara apa namanya untuk bisa sampai berkonsentrasi penuh, apalagi tadi ada apa namanya sedikit ujian tadi dengan obrolan Pak Kusnul sama Pak Nanang di situ. Oke, saya harus kembali fokus di situ dan alhamdulillah dan saya bisa, dan mungkin itu yang bisa saya ucapkan Bun. Mungkin saya itu lanjut ke yang lain. Monggo Bu Kenny. Monggo. Nggih, terima kasih. Jadi ada perbedaan nggih dari kemarin sama hari ini. Mungkin pastinya ada peningkatan. Jadi kemarin itu kan kita masih meraba-raba. Ini seperti apa sih? Nah, saya harus bagaimana? Nah, karena kemarin kita sudah berlatih seperti itu. Jadi mungkin hari ini saya secara pribadi lebih luas dalam dan lebih siap karena lebih punya gambaran dari latihan kemarin, sehingga hasilnya mungkin lebih baik dari yang kemarin. Nah, seperti itu. Jadi ada peningkatan lah mungkin dari kemitraan saya dengan Pak Gofur juga, karena tadi kan juga sempat ketemu juga, mungkin seperti itu, nggih. Mungkin itu Pak Kusnul, monggo. Nggih, terima kasih Bu Kenny. Monggo Bu Lis. Nggih. Kalau untuk saya sendiri lebih leluasa dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan Bu Kunafa, karena mungkin sama seperti Bu Kenny lebih terjalin kemitraannya, dan juga kalau kemarin kita latihan kan memang agak bingung juga ya, dan untuk tadi kita bicaranya itu sudah mengalir gitu ya, jadi sudah leluasa, enak gitu ya. Saya pikir hanya itu Pak dari saya. Monggo dilanjut. Matur suwun Bu Lis, Bu Kunafa, monggo. Terima kasih. Dari kemarin saya latihan ada perubahan untuk hari ini, yaitu saya bisa hadir penuh, maksudnya saya itu bisa berkonsentrasi mendengarkan dari kunci saya tadi itu maksudnya apa atau yang dibahas itu apa gitu. Terus dari situ kan ada solusinya. Dari ada solusinya yaitu saya mendengarkan dari kunci saya itu dengan berbagai macam pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu Pak Kusnul dari saya. Oke, terima kasih Bu Kunafa. Monggo Bu Ratna langsung mawon, monggo. Terima kasih Pak Kusnul. Keterampilan yang meningkat sesuatu ini yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan ke bobot Pak, karena pada siang ini saya bisa mendengarkan dengan rasa, yaitu resif, evasif, sumatif, dan as. Terima kasih Pak Kusnul. Oke, terima kasih Bu Ratna. Monggo Bu Mai. Terima kasih waktunya Pak Kusnul. Saya refleksi modul hari ini yaitu lebih menemukan solusi yang kita hadapi saat ini dan lebih menjadi pendengar yang baik. Untuk masalah teman atau rekan kita harus menjadi komunikasi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Oke, matur suwun. Monggo Bu Faiz. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk refleksi modul 2-3, ya ini saat latihan kemarin itu saya kurang menguasai tahapan alur tirta. Namun tetapi tadi ketika coaching alhamdulillah bisa menerapkan alur dengan baik. Lalu pembicaraan yang kami lakukan antara coach dengan coachingnya lebih terarah. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Faiz. Monggo Pak Nanang. Terima kasih meskipun hanya baru separuh Pak Kusnul, mungkin sedikit saya bisa menjawab dari apa yang sudah kami lakukan tadi, bahwa apa perbedaan dari kemarin dan sekarang, yang tentunya dari pengalaman kemarin kita itu bisa lebih fokus
baik terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang Alur Tirta, dan yang terpenting adalah kemitraan kita kepada Coach C itu yang kita utamakan. Ngoten Pak Kusnul. Pak Nanang, terima kasih. Semangat Pak Nanang, kita masih punya PR. Semangat untuk panjenengan dan juga saya. Nggih. Lanjut Ustadz Edi. Oke, terima kasih Pak Kusnul waktu yang disampaikan. Mohon maaf untuk Bu Eni selaku hasil dan juga Bu Anita, Bu Ernika selaku PP. Untuk refleksi pada modul 2.3 ini, saya lebih terfokus pada Alur Tirta untuk saat ini Pak, daripada kemarin waktu latihan. Waktu latihan kemarin itu saya itu ya ada sedikit kekurangan, intinya setelah saya gali, setelah saya dengarkan sama Bu Ratna hasil dari rekaman yang kemarin itu, maka untuk saat ini tadi dalam pelaksanaan coaching itu saya betul-betul untuk fokus pada Tirta mengenai tentang alurnya itu. Jadi tapi alhamdulillah pelaksananya juga santai, enjoy dengan Bu Ratna, maka berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, coaching pada hari ini, semuanya sukses dan baik untuk kita semua. Terima kasih Pak Edi. Amin. Terima kasih Pak Edi. Jadi ada beberapa ini yang bisa saya tarik garis kesimpulan ini. Mudah-mudahan besok ketika loka ini akan menjadi sebuah lawakan-lawakan yang bisa membuat kita semakin terifresh gitu. Kalau Pak Gofur kemarin habis kuce, sekarang kucur. Terus besok kenapa malah monggo dipikirkan Pak Gofur. Kalau Pak Edi ini menyebutkannya setiap waktu itu pasti selamat pagi. Tadi pagi, padahal sekarang itu siang. Semakanya selamat pagi. Setelah pagi tadi menyebutnya malam. Jadi pokoknya pagi, siang, malam. Pokoknya seperti obat minumnya 3 kali sehari gitu Pak Edi nggih. Disampun. Kamu Ibu monggo. Monggo Bu Eni. Ya, terima kasih. Ini mulai full sepertinya. Jadi saya sudah agak lemot ini, terjeda-jeda gitu ya. Alhamdulillah kita sudah hampir selesai. Suara saya masih normal munculnya? Masih normal. Masih muncul Bu. Normal. Jadi Bapak Ibu waktu kita sepertinya sudah selesai ya. Jadi untuk redaksi model kompetensi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, saya share di grup ya, di chat box ya. Kemudian nanti disimpan dengan disampaikan pada waktu elaborasi. Disimak dulu. Ini ya. Jadi jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas atau pendidikan meningkat? Jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat seperti itu? Ya bisa di kopas ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan membacakan Dimira pantun ya, pantun tapi bukan pantun ya. Guru penggerak berilmu tinggi, bijaksana, hati pun cerdas terbentuk. Dengan sabar mengajar kami sehari-hari, menyemai ilmu masa depan pun terus indah. Intinya yang disampaikan Pak Gofur mengingat-ingat perkataan saya. Maksudnya tidak usah mencari yang benar, tidak usah mencari yang salah, latihan aja dulu ya. Tidak dicari yang benar dan yang salah, latihan saja dulu mengalir seperti air. Jadi jangan minder, tetap latihan. Kita selesaikan dulu sesi belajar kita sore hari ini karena masih ada satu kelompok yang harus memakai bor untuk melanjutkan sesi coachingnya. Kita beri semangat dulu untuk kelompoknya bagus dulu. Ya, terima kasih. Tetap semangat untuk kita Pak Nanang. Dan Pak Kusnul ingin masuk bor berapa? Saya di bor 1 enggak apa-apa Bu. Jadi biar kita nggak langsung rekaman gitu, biar mungkin kita ada jeda kan seperti itu. Mungkin untuk saya ada pertanyaan ini kan, kalau nggak salah tadi saya itu 20 sampai 25 menit. Apa perlu saya mengulang untuk mengurangi durasinya? Ulangi saja. Gitu nggih. Iya, 15-an aja, maksimal 16, 17 gitu. Oke. Padahal sudah ada rambu-rambunya itu. Kalau nggak ada rambu-rambu bisa. 30 menit lagi. Terima kasih. Pak Edi, diizinkan berdoa dulu untuk penutup kita sore hari ini. Oke, Bu. Bapak Ibu sekalian, mari pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama.
apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semuanya terkabul dan sukses sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarafa'una bi anta ka'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, saya sudah perjumpaan kita sore hari ini. Bapak Ibu terima kasih, sehat selalu untuk panjenengan semua. Saran saya, kalau nanti karena sudah jadi co-host, otomatis sering-sering nengok akun belajar untuk melihat link yang dikirim oleh BPGB. Ya, segera dipotong, kerjakan, unggah tugas sekolah, kemudian dan segera juga mencari teman untuk membentuk kelompok, mengerjakan demonstrasi kontekstual. Jangan lupa dibaca petunjuknya. Seperti itu, nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via WA Group gitu ya. Ya, terima kasih. Mari kita tutup bersama. Sebelumnya untuk sesi foto selalu. Oh, dibuka Bu Ernika, Bu Anita, Bu Pepe. Ya, Bu. Pak Edi, hilang aja Pak Edi. Sama Pak Habib hilang aja. Ada. Dihilangkan aja. Oke, sampun. Monggo. 1, 2, 3. Nek macan barang iku Pak Habib iku. Lagi 1. Sampun. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi gaya yang lainnya sekali terakhir 1, 2, 3. Nggih. Siap, sampun. Mana nang? Sudah semuanya. Nggih. Masuk Kita di langsung Pak Nanang nggih. Langsung bersatu ya sekarang Bersatu ya. Pak Nanang. Oke, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Is. Laksanakan. Siap. Pak Is, Bu Manginda. Pak Mamang. Bu Lis. Ya.